Wujudkan bersama IndiHome. Indonesia memang negara yang memiliki biodiversitas tertinggi kedua di dunia, termasuk juga jenis burung kicaunya. Para kicau mania tentu saja makin dimanjakan oleh beberapa pilihannya. Nah, yang paling cukup diminati karena kelincahan dan warnanya adalah burung kicau anis kembang. Pemirsa Ruang Budidaya, kira-kira sudah tahu belum ya tentang burung anis kembang yang cukup populer ini? Pada episode hari ini, kita akan mengulas tuntas dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang budidaya anis kembang. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di program Ruang Budidaya Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, perkenalkan, nama saya Sigit, owner dari Budur BF. Dan salah satu budidaya yang kita kembangkan anis kembang di farm kami. Dan alamat kami ada di Susuan, Tegalarum, Borobudur, Magelang. Tentang spesifikasi anis kembang yang kita budidayakan, anis kembang adalah salah satu burung penyanyi yang bisa kita nikmati selama nyaris 24 jam bisa kita nikmati. Keindahan burung anis kembang tetap di suara dan di materi lagu yang dibawakan nggak monoton. Dia mempunyai lagu yang istimewa, lagu-lagu yang khas di anis kembang nggak monoton, dibawakan kayak macam lagu burung-burung kecil dan banyak varian yang lain. Dan yang paling istimewanya lagi, daya tahan berkicau anis kembang mampu bisa dikatakan nyaris 24 jam burung tanpa jeda. Di habitat aslinya anis kembang, dia berkembang di area hutan-hutan yang kelembapannya tinggi, macam di Sumbawa, hutan Rinjani. Di sana masih banyak ditemui burung anis kembang. Anis kembang menyebar di seluruh Indonesia, nyaris kebanyakan yang nggak hanya di Rinjani, tapi di daerah Jawa Barat, Tasik, sampai perbatasan Lampung juga masih ada di sana. Anis kembang makanan pokoknya adalah cacing dan buah-buahan yang ada di alam. Anis kembang dengan nama lain di istilah umum secara Indonesia, terutama di Malang, adalah punglor jali. Kami Budur BF memulai breeding anis kembang di tahun 2012. Dan kita sudah cari-cari bahan yang sesuai dengan selera farm kami mulai tahun 2011. Kita udah mulai cari-cari, terus di 2012 kita mulai concern breeding, sampai 2014 kita concern menentukan arah dan spesifik untuk karakter untuk farm kami. Baru di 2015, dan bahan-bahan kita concern yang untuk standar Budur BF. Kita awalnya seleksi
bahan-bahan dari burung mulai dari Malang, dari farm-farm ternama, dari beberapa pengalaman kami di saat lomba. Burung kalau kalah keras mesti istilahnya loncat. Loncat adalah salah satu indikasi burung down mental. Makanya kita mempunyai standar untuk di farm kami harus memenuhi 4 karakter tadi. Makanya setelah kita banyak seleksi, ternyata darah kuat dari Abah bisa memunculkan keempat karakter tersebut. Abah itu adalah nama burung anis kembang yang sudah banyak menjuarai di area Jawa Barat, juara nasional di era 90-an, dan dia mempunyai daya turun kuat karakter juara tersebut pada anak-anaknya. Anak-anak Abah rata-rata mempunyai karakter juara, dan di farm kami juga kita sudah buktikan yang mempunyai darah Abah minimal di farm kami kita anggap sekitar 60% rata-rata bisa jalan di lapangan. Minimal bisa bunyi, nancep, itu udah sesuatu yang wah. Untuk masalah kualitas dan lain-lainnya itu tergantung dari perawatan. Ciri-ciri dari terabah yang kita kembangkan, kalau dari sisi badan bisa dibilang pendek, burungnya kecil, di paruhnya runcing, agak pendek. Mungkin kalau orang penikmat body, untuk body katurangan emang kurang enak dilihat, tapi kita tetap pada burung konsentrasinya pada suara dan gaya. Oke pemirsa, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh proses perkembangbiakan anis kembang, ikuti saya. Anis kembang termasuk burung yang monomorfi, yakni jantan dan betinanya kelihatan mirip. Ia hanya bisa dibedakan melalui mata dan kelopaknya, bulu, serta cara berdirinya. Salah satu faktor yang menarik para kicauania untuk memelihara anis kembang adalah suara kicauannya yang lantang dan iramanya yang berdurasi panjang. Ya pemirsa, sekarang Anda kita ajak ke kandang breeding kita, kandang breeding Budur Beef Farm. Di sini di kandang kita sesuaikan dengan kebutuhan seperti di alam. Jadi macam tingkat kelembapan sama pencahayaannya kita sesuaikan. Kebetulan setelah kita analisa panjang, kebutuhan dari burung breeding kita cuma hanya butuh pencahayaan matahari sekitar 40%. Terus proses penjodohan, mungkin kita proses penjodohannya simple. Salah satu kita taruh kandang kecil, kita taruh dalam. Terus pada saat proses penjodohan, jika dua-duanya antara jantan dan betina udah tidur berdempetan di yang kandang kecil di dalam sama yang dalam, itu mulai kita trial, kita lepas.
kita pantau selama 24 jam reaksinya aman atau tarung. Jika tarung, baru kita ulangi lagi. Seperti metode awal tadi, salah satu yang lebih agresif kita taruh kandang kecil, terus yang pasif kita taruh level kita lepas bebas. Terus untuk treatment extra fooding, kita tetap mengikuti metode alam. Kita pakai cacing alam. Mungkin dalam satu hari kita kasih sekitar 20% dari kebutuhan dalam satu hari makanan. Mungkin di sini nggak hanya cacing, kita kasih tambahan, ada jangkrik, ada kroto, ada ular Hongkong. Selanjutnya proses perjodohan. Setelah 2 burung tadi udah jodoh, udah terpantau kawin, kita tinggal meningkatkan porsi EF tersebut, terutama makanan intinya cacing. Dari setting awal 20%, kita tingkatkan 20 ke 30 sampai maksimal 40. Kenapa kita cuma dimentok di 40% pemberian cacing? Karena dari pengalaman kami, kita tingkatkan sampai over di atas 40. Biasanya tingkat birahi keduanya jadi nggak berimbang, efeknya jadi tarung. Setelah proses perjodohan dua-duanya udah berjalan lancar, baru proses nelor. Kuantiti untuk telur burung anis kembang antara 2 sampai 5, tergantung dari tingkat kesehatan dan nutrisi makanan yang didapat di anis kembang tersebut. Terus kalau udah proses telur sampai hasil 4, baru proses pengeraman. Proses pengeraman anis kembang durasinya sekitar 14 hari. Dihitung dari telur pertama. Setelah menetas, burung kita kasih makan makanan pokok, yaitu cacing. Mungkin presentase di saat antara perjodohan sama ngeloloh burung untuk cacing bisa sampai 40 sampai 60%. Cari cacing yang benar-benar fresh, cacing alam. Kalau jika ada indikasi cacing kurang sehat, mending nggak usah dikasih, malah menjadi racun bagi bayi anis kembang tersebut. Untuk memilih anis kembang yang kualitas bagus sampai yang jelek, biasanya kita bisa indikasi pada saat bayi. Pertama, saat bayi berwarna merah, pas umur 3 hari kita kasih ngering pas dimasuk. Kalau di umur 3 hari ternyata ring masih terlalu besar, indikasi tingkat kesehatan burung tersebut kurang. Kenapa dikano kurang? Biasanya burung jadi kayak macam istilah orang Jawa kecentret, kurang sehat. Biasanya kena faktor bakteri dari cacing yang kualitasnya jelek tadi. Terus untuk masa panen, biasanya kita ambil dari 5 sampai 10 hari, tergantung dari kondisi tingkat kesehatannya burung. Jika burung pas kualitasnya bagus, tingkat kesehatannya bisa dibilang super, umur 5-6 hari kita udah berani ambil. Kalau untuk burung kita ambil ngepres 10 hari up, tingkat keberhasilannya sekitar cuma 30% untuk berhasil untuk hidup. Istilahnya kalau di area produksi bisa digulung burung kualitas sudah reject, meskipun ntar jadi burung pun kualitasnya juga kurang bagus. Kalau masa panen sampai umur di atas 10 hari tersebut. Macam kandang yang kita pakai di Budur Beef Farm, ukurannya 90 kali 90, tinggi 190. Terus untuk perawatan kandang, mungkin air tiap hari diganti, sama bawahnya kotorannya dikosek. Terus kalau tips pingin bikin kandangnya ideal, dibikinkan drainase. Drainase tujuannya jika
Jika kita ganti air sama dikosek, disiram, air langsung terbuang keluar. Terus untuk pencahayaan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang pengalaman kami cukup 40%. Sebab kenapa kita pakai cuma 40%? Sebab kita mengejar di kelembapannya tadi. Mungkin ntar bisa dilihat di kandang-kandang kami macam banyak lumut-lumut, itu udah kelembapannya udah bagus dan burung udah nyaman. Mungkin dari tingkat pencahayaannya tadi, burung anis kembang kalau suasana teduh gini mungkin kayak di hutan yang lembab, jadi nggak terlalu terang banget, kena sinar matahari full. Kalau burung anis kembang, kalau kena sinar matahari full, responnya jadi lebih agresif, kayak kurang tenang. Makanya dengan dasar pengamatan kita selama mulai dari 2012 sampai sekarang, kita temukan formula idealnya ya kayak gini. Dasar dari pengalaman-pengalaman kita selama ini macam kayak gitu. Mungkin ada satu lagi tambahan yang bersifat bisa dibilang vital kalau di bab breeding. Tempat untuk bertelur, sarang. Kita di sini menggunakan sabut belahan, sabut kelapa. Kita tata, karena kenapa kita pakai sabut kelapa? Satu, mudah didapat, terutama di perdesaan, istilah kita lebih hemat nggak beli. Kedua, rata-rata burung anis kembang lebih nyaman pakai sabut kelapa daripada sabut yang lain macam kayak yang sampah-sampah cemara, terus serabut nanas. Rata-rata kurang nyaman selama ini berdasarkan pengalaman kami, makanya kita pakai sabut kelapa. Terus indikasi burung kurang sehat. Rata-rata burung anis kembang jika kurang sehat, dia bulunya mengembang. Satu, kedua nggak agresif. Ketiga, kotorannya bercair. Paling kita antisipasi untuk handle burung yang mengalami masalah tadi, kita keluarkan kandang, kita taruh di kandang kecil, kita kasih obat antibiotik, makanan yang nutrisinya cukup untuk kebutuhannya tubuh burung tersebut. Rata-rata burung kalau kondisi sakit otomatis butuh nutrisi ekstra. Dan macam-macam penyakit yang sering kita temui, satu nyilet. Nyilet badannya kurus banget, itu dagingnya berkurang. Biasanya rata-rata penyebabnya dari bakteri dan cacingan. Makanya kita kalau itu kita keluarkan dari kandang, kita taruh di kandang kecil biar aktivitas geraknya berkurang, lebih concern ke penyembuhannya tadi, rekondisi. Terus obat-obat, untuk obat-obat penanganan tersebut bisa dari sisi alamiah. Biasanya kalau alamiah kita kasih bawang atau kunir, kita parut, kita kasih di tempat minum. Jika pemirsa pengen praktis, di toko-toko perlengkapan burung biasa udah ada obat-obat dengan merek dan sesuai selera pemirsa sekalian. Kenapa kami menyarankan dari peternak atau farm yang kualitasnya sudah teruji? Karena satu, otomatis ada garansi. Kedua, sebab di peternak mesti otomatis ada garansi, macam garansi kualitas atau jangka waktu tertentu
Jika burung tersebut tidak bunyi bisa diklaim. Ketiga, keuntungan kita beli burung di farm yang udah terkenal atau teruji kualitasnya. Dia udah mempunyai ekspektasi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terus mungkin saya ada satu tips lagi untuk perawatan. Kunci merawat di anis kembang ada satu di EF. EF itu adalah extra fooding. Tetap perawatan anis kembang harus tetap menggunakan cacing, karena cacing adalah makanan pokok di anis kembang. Kedua, dia mempunyai protein yang paling tinggi. Terus bisa ditambah dengan makanan EF lain macam jangkrik, kroto, uler, buah. Buah yang kita sarankan nomor 1 pepaya, kedua apel, ketiga pisang. Untuk pemberian bisa diselang-seling. Terus kedua yang tidak kalah penting adalah mandi. Rutinitas mandi per hari minimal 1 kali, 1 sampai 2 kali diperbolehkan sesuai kebutuhan burung. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah untuk pengembunan, karena pengembunan amat sangat baik untuk responsif burung dan menjaga kestabilitasan metabolisme tubuh. Jika 3 cara tadi kita jalankan secara benar, kontinu dalam perawatan, otomatis pada usia dari trotol 2,5 bulan sampai 1 tahun pasti akan bunyi jika burung tersebut jantan. Oke pemirsa, jika masih penasaran dengan anis kembang, bisa datang langsung ke farm kami yang beralamat di Susuan Tegalarum, Borobudur, Magelang, atau kontak WA kami 087877124359, atau jika ingin melihat koleksi-koleksi kami bisa klik Facebook Le Ghezali Al Mbuduri. Sampai jumpa. Pecinta burung anis kembang makin hari makin banyak karena burung ini memang sedang naik daun. Bahkan pada sebuah perlombaan, jenis burung anis kembang pernah menyisihkan saingannya, yakni murai batu dan cucak rawa. Nah, kesempatan ini mungkin bisa menjadi dorongan Anda yang berminat untuk membudidayakan hewan. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, semoga ulasan tadi bisa menjadi pengetahuan baru Anda dan terus nantikan episode lainnya yang tak kalah serunya. Saya dan segenap tim pamit undur diri. Sampai jumpa.